Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua mahasiswa semester 6 yang saya cintai. Untuk pertama kali dalam pertemuan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang ketiga, yang lebih eh, kuat dinamakan dengan kimia dalam perspektif Islam, ingin Ibu sampaikan di awal pertemuan dengan tema research dalam Al-Quran. Research dalam Al-Quran ini sengaja Ibu angkat karena research atau penelitian itu merupakan eh, langkah-langkah ilmiah yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap akademisi, terutama mahasiswa, di dalam menelaah, mencari suatu pengetahuan, menemukan sebuah teori, menemukan suatu hal yang ingin Anda teliti di awal. Sebelumnya kita mengawali dengan sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat ini disampaikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Ini suatu sandang, suatu pakaian, suatu jabatan yang amat sangat luar biasa, bahwa dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusialah pemimpinnya. Bahkan ketika itu malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan kemudian ayat Al-Isra ayat 70 juga disampaikan bahwasanya di sini walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluknya yang lain. Bahkan dalam terkait dengan ilmu pun, Allah menyampaikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Karena manusia itu dilengkapi dengan akal pikiran, dan sebagai khalifah pemimpin di muka bumi, Allah pun melebihkan dari makhluk yang lain berupa akal. Dengan akal inilah kemudian manusia mencari ilmu. Maka Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Fatir, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Disampaikan di sini, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang ulama, orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Karena tidak ada kehidupan di dunia ini yang kita melakukan sesuatu tanpa ilmu di dalamnya. Itulah sebabnya maka Allah mengangkat seorang ulama, orang yang berilmu, karena orang berilmu itu dia melangkah kemana saja dengan apa saja yang akan dilakukan didasari suatu ilmu. Dan manusia pun juga dibekali dengan akal. Dengan akal itulah kemudian dia bisa menggunakan akalnya untuk kepentingan kemaslahatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 disampaikan di situ,
Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar, kamu yang benar. Kemudian di bawahnya dalam ayat 32 disampaikan, mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling patuh. Apa saja yang diarahkan oleh Allah, malaikat sampai akhirnya semua malaikat itu masing-masing punya pekerjaan karena saking patuhnya di situ. Nah, kemudian ayat yang berikutnya masih surat Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Dan akhirnya ternyata Adam itu mampu menyebutkan semua benda-benda itu. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Dalam surat yang lain pula, manusia dibekali dengan akal. Surat An-Nahl ayat 14 disampaikan di situ bahwa dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu di lautan kemudian agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Dan supaya kamu bersyukur. Dan ternyata dalam itu semuanya adalah apa? Kita dibekali akal oleh Allah, maka kita diminta mencari menundukkan lautan. Dan sudah dibuka sebagian yang terselip dalam Al-Quran tentang apa? Tentang ikan. Yang kedua tentang perhiasan. Mutiara-mutiara itu beberapa di antaranya ada dalam lautan. Kemudian juga bisa kita berlayar di lautan itu. Untuk apa? Mencari keuntungan, kenikmatan. Yang semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Jadi Allah menyempurnakan manusia dengan diberi akal. Dengan akal itu kemudian manusia bisa menelusuri tentang ilmu. Dalam surat Yunus ayat 100 juga disampaikan di sini, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah murka kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi kita itu dituntut, diwajibkan bahwa kalau kita menggunakan akal pikiran kita, itu berarti kita tuh memanfaatkan, mensyukuri nikmat karunia Allah dan kemudian mengoptimalkan potensi-potensi kenikmatan yang diberikan pada kita itu untuk kemaslahatan umat. Dan kita gunakan untuk belajar dan mencari ilmu itu dengan akal kita pula. Dan kalau orang itu kemudian tidak menggunakan akalnya, hanya menggunakan nafsunya, maka yang muncul adalah persangkaan-persangkaan buruk dan sebagainya. Berikutnya adalah dasar ilmu untuk bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dan melarang hambanya mendalami sesuatu tanpa ilmu. Ini adalah prinsip dasar dalam riset ilmiah. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 disampaikan di situ, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran,
penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi artinya apa? Bahwa di sini panca indera yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma untuk kepentingan manusia, maka itu harus dioptimalkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakannya, itu tidak bersyukur, tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian, jika manusia diberi kebebasan berpikir dalam berilmu pengetahuan, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 22 disampaikan di sini. Yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini diantaranya adalah isinya. Jadi yang pertama, tidakkah mereka perhatikan bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung ditegakkan? Dan bagaimana bumi dihamparkan? Dalam ayat yang berikutnya pun disampaikan, Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitirin. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi tugasnya Rasulullah memang memberikan peringatan. Dan tugas yang kita sebagai manusia, yang kita diberi peringatan, itu sudah di situ dibuka alam, baik itu hati kita maupun pikiran kita itu untuk menerima sebuah kebenaran. Dan maka ini menggambarkan bahwa manusia itu diberi kebebasan untuk menentukan, untuk mencari ilmu pengetahuan. Semua sudah dibukakan oleh Allah. Bagaimana ketika unta itu diciptakan oleh Allah, bagaimana langit ditinggikan. Bagi itu semuanya mengandung suatu penafsiran, pentelaahan. Bagi kita disuruh berpikir, kita diminta untuk berpikir. Dan kemudian dari situ kemudian akan muncul dalam hati kita, siapakah yang menciptakan. Nah sekarang yang lagi marah adalah virus corona. Demikian pula virus corona, siapa yang menciptakan virus corona itu? Amerika yang begitu gagah, juga Cina yang begitu kuat, nyatanya juga semuanya tidak bisa berkutik apa-apa dan mereka semuanya bingung. Ini menunjukkan sebuah pemahaman kita semuanya bahwa ada yang menciptakan di atas sana, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan seluruh dunia itu, orang-orang kafir itu berpikir ulang dan merenungkan, ternyata apapun kekuasaan materi, harta benda, ilmu yang mereka kuasai, yang mereka mengatakan adidaya paling kuat, gitu, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh total oleh namanya virus corona. Ini suatu pemahaman untuk kita kesemuanya. Nah, di sini kita diberi berpikir dalam ilmu pengetahuan tanpa mengecualikan, harus selalu menempatkan diri bahwa semuanya itu adalah ada yang menguasai, yakni Allah SWT. Disinilah bedanya kita dengan orang-orang lain di luar sana. Kalau umat Islam akan berpikir bahwa ini ada yang menciptakan. Kemudian ketika dia mendalami ilmu, maka dalam hatinya akan muncul keseriusan untuk mempelajarinya. Dan kemudian akan kembali ketika ilmu itu dikuasai, akan muncul semakin menambah keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah prinsip-prinsip riset ilmiah. Yang pertama bahwa kehidupan manusia tidak akan tegak dan berkembang tanpa adanya riset dan penemuan-penemuan ilmiah yang dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Karena kehidupan harus mengikuti rel kemajuan dan meningkat kesadaran yang lebih baik. Dan ini disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah
Falaula nafara min kulli firaqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Tapi kita diminta ada sebagian golongan yang mereka beberapa orang itu memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan juga tentang ilmu yang ada yang diberikan oleh Allah itu untuk ditelusuri. Kemudian kedua, tidak mengikuti suatu tanpa analisis, tidak ada satu itu tanpa analisis. Surat An-Najm dalam ayat 28 disampaikan di situ, dan mereka tidak punya sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi tidak dibenarkan kita itu persangkaan, kalau zamannya sekarang ya hoax gitulah. Menyebabkan sesuatu yang tanpa suatu dalil yang kuat. Maka itu hoax. Dan itu tidak akan memberikan faedah sedikit pun. Itulah sebabnya maka melalui riset itu manusia akan mempelajari lebih detail dan sungguh-sungguh. Dan sekarang ini tentang virus corona pun manusia sudah mulai mencari apa, mengapa, bagaimana, kemudian sifatnya apa. Semuanya adalah untuk kepentingan bagaimana agar penyembuhan orang yang terkena virus corona ini dengan cepat bisa sembuh. Berbagai penelitian, penelitian dilakukan oleh banyak orang. Nah, inilah hal-hal yang mendorong bahwa dalam kita mengenai riset ilmiah itu ada hal-hal yang harus, prinsip-prinsip yang harus kita kuasai dan kita pahami. Yang ketiga, tidak statis terhadap pandangan-pandangan Islam atau pandangan-pandangan di luar sana yang memang itu setelah kajian ilmiah itu memang memenuhi dan layak untuk kita jadikan suatu pedoman atau suatu dasar, itu pun juga tidak ada masalah dan kita tidak boleh harus kaku dengan ilmu yang kita miliki sendiri. Inilah Islam itu membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita untuk kita itu dinamis dan progresif. Yang keempat, tidak mengikuti sesuatu pemikiran tanpa periksa dan analisis dengan menggunakan akal yang telah dikarenakan oleh Allah. Dan ini disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 170, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang. Akhirnya sampaikan, apabila nenek moyangmu itu pun tidak mengatakan itu, apakah akan kamu ikuti petunjuknya? Nah, ini artinya bahwa sesuatu ilmu itu harus ada dasar yang kuat, ada alasan yang kuat mengapa kita melakukan sesuatu ini, mengapa kita mengambil sebuah keputusan itu punya dasar dan tidak hanya berdasarkan karena nenek moyang kita itu dulu begini dan begitu. Ini wajib, karena banyak di kalangan kita itu orang ketika melangkah selalu mendasarkan bahwa nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu tidak ada masalah. Gitu. Nah ini tidak boleh kita ikuti hanya taklid buta, tapi kita harus punya dasar yang kuat mengapa kita mengikuti dan mengapa kita tidak mengikutinya. Kemudian yang kelima, tidak tunduk terhadap ideologi dan pemikiran-pemikiran lama tanpa memeriksa dan menganalisis kebenaran dan kegunaannya. Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kamu jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat benda-benda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi kalau kita itu tidak menggunakan, mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Allah, mata kita untuk melihat yang benar, untuk memahami hal yang benar, kemudian pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang ayat-ayat Allah yang baik, yang benar, juga telinga kita, mata kita, kemudian tangan kita,
Maka itu diibaratkan di sini. Itu seperti binatang ternak. Padahal binatang ternak itu tidak memiliki akal pikiran. Binatang ternak hanya mengenal insting. Bahkan terkadang manusia juga ada yang lebih sesat dari itu. Ini mengindikasikan bahwa memang manusia di dunia ini akan kita temukan banyak ragam sikap dan karakter. Ada manusia yang memang taat sekali kepada Allah, tapi kalau manusia itu sudah kita temukan, sering temukan di berita-berita di koran, bagi seorang bapak itu menggagahi anaknya. Ini artinya bahwa si bapak itu dianya itu sudah seperti binatang. Bahkan binatang belum tentu adalah binatang, harimau, singa itu galak, sangar. Tapi dengan anaknya, tetap dia akan kasih sayang. Tahu bahwa itu anaknya. Ternyata manusia pun ada yang tidak tahu bahwa perempuan anak kecil yang dia gagahi itu adalah anaknya sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia itu temperamen, sikap manusia. Kalau sudah seperti itu jauh di bawah binatang karakternya. Kemudian, prinsip pokok permasalahan riset ilmiah diantaranya adalah sesungguhnya ayat surat Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di muka bumi segala jenis hewan, sehingga bisa hidup di dalamnya. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Lagi-lagi ini menuntut kita untuk merenungkan bagaimana langit diciptakan, bumi diciptakan, pergantian malam dan siang. Orang bisa berlayar itu menggunakan mata angin itu, dia bisa menggunakan mata angin. Semuanya dan air hujan diturunkan. Semuanya untuk kepentingan manusia. Dan kita diminta mencari, kok bisa hujan turun dari langit? Bagaimana prosesnya? Kok bisa malam itu mesti gelap, siang itu mesti terang benderang? Semuanya itu sudah ada ilmu yang manusia diminta untuk menelusurinya. Yang berikutnya lagi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu di Alkitab. Kemudian kepada Tuhan mula mereka dihimpun. Jadi tidak ada penciptaan Allah yang itu tidak ada gunanya. Bahkan binatang yang sekecil apapun, yang sebesar biji zarah, yang manusia tidak, itu semuanya ada manfaatnya. Binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung itu terbang itu ternyata memberikan inspirasi. Bagaimana ahli-ahli itu kemudian merancang suatu pesawat terbang dengan konsepnya itu mirip dengan burung ketika terbang. Ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk menelaah lebih dalam lagi. Kita lihat berikutnya adalah fenomena yang bisa kita ambil dari manfaat semuanya ini, penelitian ini adalah dalam surat An-Nur ayat 43. Al-wadqa yakhruju min khilalih wa yunazzilu minas sama'i min jabalin fiha min baratin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya sampai bertindih-tindih, kemudian maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan kadang Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya di siapa yang dikehendakinya. Juga kilatan-kilat awan
yang hampir-hampir menghilangkan penglihatan kita. Jadi kita sering mendengar itu. Di Jogja ada hujan es. Itu ayat ini sudah memberikan penggambaran itu. Jakarta hujan es. Ada daerah A, satu daerah kadangkala seberang sana hujan, seberang sini tidak hujan. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Dan ada kilatan-kilatan, petir, dan kita diminta ketika petir itu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan, hanya Allah yang punya kekuatan itu. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian fenomena kedua ada yang dapat kita ambil manfaatnya adalah pergantian malam. Di situ disampaikan dalam surat An-Nur ayat 44. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Jadi memang tidak semua orang itu paham kenapa ada malam kepada siang. Sampaikan dalam ayat ini bahwa bagi orang-orang yang punya penglihatan, mereka orang-orang yang memiliki ketajaman. Tidak semua orang yang memiliki ketajaman. Dan ketika orang diberi ketajaman itu wajib bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang yang kurang paham. Kemudian fenomena yang lain adalah manfaat penciptaan langit dan bumi. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kuasa Allah dan rasul-rasul yang beri peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian seruan bagi manusia untuk melakukan sebuah penelitian. Disampaikan di sini ayat 64 surat An-Naml. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Kita tidak bisa menjawab bahwa kejadian corona ini mestinya memberikan sebuah penyadaran bagi semua manusia di dunia ini. Tidak terkecuali. Saya yakin orang-orang yang berpikir menggunakan akal pikirannya pasti akan berpikir, pasti ada yang di atas sana yang menciptakan semuanya ini. Ternyata di dunia ini tidak ada satupun yang kemudian tidak bingung. Semuanya bingung. Dan semuanya kemudian tunduk, kemudian mengikuti apa-apa yang harus dilakukan ketika agar orang tidak terkena virus corona. Yang lain lagi di sini disampaikan di sini adalah ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Jadi hanya dengan kekuatanlah, hanya dengan ilmulah kita bisa melintasi penjuru langit dan bumi. Perkembangan internet itu bagian dari inspirasi yang keluar dari ayat ini. Hanya sayang memang tidak manusia Islam yang menemukan tentang internet ini. Al-Quran sudah menyampaikannya di 1400 tahun yang lalu. Jadi hanya dengan kekuatan manusia bisa menembus langit, juga bisa menembus bumi. Di bumi ada berbagai hasil bumi. Keluarlah hasil bumi yang digunakan oleh manusia untuk BBM, kemudian gas, itu semuanya dari hasil bumi. Yang tentu itu akan ada habisnya. Dan lagi-lagi di sini dituntut manusia untuk menggali. Bagaimana bila habis? Maka manusia diminta untuk berpikir dan merenung, yakni muncullah berbagai teknologi baru untuk menyelamatkan alam ini. Ini adalah suatu satelit Apollo yang bisa menembus angkasa luar. Itu semuanya adalah jelmaan dari ayat ini. Ini luar biasa, 1400 tahun yang lalu. Ternyata baru beberapa tahun ini fenomena ini, manfaat ini
dimulai digali oleh manusia. Seruan untuk meneliti lagi disampaikan dalam surat Shad ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tatabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Berikutnya lagi, dan mereka, dalam An-Najm ayat 28, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Ini yang hati-hati kita yang suka menyebar hoax. Berikutnya ayat An-Nisa ayat 75. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak laki-laki, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini Mekah yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Jadi kita berperang itu tidak diartikan berperang mengangkat senjata saja. Kita berperang itu dan kita berjihad untuk mendalami ilmu. Jika kita apa-apa dengan ilmu yang kita gunakan, dan kita dengan ilmu itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Demikian anakku, nanti akan salurkan untuk sesi yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.